Organisasi internasional memiliki tanggung jawab dalam menjaga perdamaian, keamanan, kestabilan, dan mendorong pembangunan global. Sektor yang meliputi antara lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Nah, terkait ini, para kritikus beranggapan bahwa lembaga internasional harus berpihak pada seluruh anggota negara global dan tidak hanya berfokus kepada kepentingan negara-negara yang kuat saja. Karena ini tuh berkaitan dengan keadilan dan keseimbangan sosial serta untuk menghindari kesenjangan. Dan organisasi internasional harus bertindak secara terbuka atau transparan baik dalam kerjasama internasional dan peraturan-peraturannya yang bersifat mengendalikan. Forum internasional pada awalnya dibentuk untuk negosiasi multilateral, yaitu persatuan antar parlemen atau Interparliamentary Union yang disingkat sebagai IPU yang dibentuk pada tahun 1889. Berbicara mengenai IPU sendiri, IPU ini memiliki total 157 keanggotaan parlemen yang sampai sekarang masih aktif. Nah, IPU ini menjadi cikal bakal terbentuknya LBB pasca Perang Dunia Pertama. Nah, LBB ini bertujuan untuk menjadi sebuah forum penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Namun, LBB ini tuh dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi yang tujuannya itu tuh tidak tercapai. Karena tujuan dari LBB ini sendiri adalah salah satunya mencegah Perang Dunia Kedua terjadi. Pasca Perang Dunia pecah, nah LBB ini dibubarkan. Oleh karena itu, saat ini LBB digantikan oleh PBB sebagai forum tempat penyelesaian konflik secara damai. Pada dasarnya, PBB dan LBB itu tuh memiliki tujuan yang sama. PBB juga memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perang-perang dunia selanjutnya. Ada beberapa teori yang digunakan dalam pandangan mengenai organisasi internasional. Salah satunya adalah teori neorealisme. Nah, teori neorealisme berpendapat bahwa organisasi internasional tidak dapat mencegah negara-negara untuk bertindak egois. Pada dasarnya, setiap negara masih mementingkan kekuasaan. Salah satu tokoh neorealisme yaitu John Marsheimer berpendapat bahwa organisasi internasional merupakan cerminan dari distribusi kekuatan oleh negara-negara di dalamnya. Negara-negara di dalam organisasi internasional berusaha mendominasi organisasi internasional dengan menggunakan pengaruh-pengaruh dari negara mereka. Neoliberal institusionalisme ini menekankan bahwa organisasi internasional dapat membantu negara-negara dalam menyelesaikan masalah hubungan internasional dan juga mampu mendorong kerjasama antar negara dengan menciptakan aturan untuk meminimalisir konflik, seperti yang dilakukan oleh PBB atau yang kerap kita kenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi internasional berperan sebagai fasilitator yang memperkuat koordinasi dan kepercayaan antar negara. Sebagai contoh, PBB yang telah berperan penting dalam mempromosikan hak asasi manusia dan perlindungan hidup di tingkat global. Melalui berbagai forum dan kebijakan yang diterapkan, PBB memberikan mekanisme bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan bersama dan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan pemahaman bahwa hubungan internasional tercipta dari interaksi sosial. Aspek utama dari teori ini adalah pentingnya identitas, nilai-nilai, dan norma-norma. Korelasi antara teori konstruktivisme dan organisasi internasional, yakninya pemahaman bahwa organisasi bukanlah alat kekuasaan, melainkan hasil dari identitas, nilai-nilai, dan norma-norma negara-negara anggota organisasi tersebut. Negara-negara anggota tadi berperan sebagai pembuat kebijakan dan sikap sosial organisasi internasional tersebut.
Jadi, dalam realita politik global, ada beberapa pandangan yang sangat bertolak belakang dengan argumen-argumen yang telah disampaikan teman-teman saya mengenai peran lembaga internasional, terkhususnya adalah PBB. Nah, jadi banyak kritik mengatakan atau menyampaikan bahwa PBB ini tidak memiliki kapasitas yang cukup atau yang bahkan layak untuk mengatasi atau menangani isu-isu besar seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, hingga krisis kemanusiaan dalam politik global. Nah, selain itu, meskipun adanya forum untuk berdiskusi bagi negara-negara anggota PBB, namun biasanya tindakan konkret atau nyata yang dapat dilakukan itu biasanya terhambat oleh kepentingan negara-negara yang saling bertentangan. Selain itu, organisasi atau lembaga internasional ini juga digunakan atau dianggap sebagai alat bagi negara-negara kuat untuk mendominasi politik global. Nah, jadi suara bagi negara-negara lemah ini seringkali terabaikan dan juga menimbulkan ketidakadilan dalam organisasi internasional. Berbeda dengan pandangan konstruktivis dalam dokumen yang menekankan bahwa anarki adalah hasil dari interaksi sosial, namun banyak argumen saat ini yang menunjukkan bahwa anarki dalam sistem internasional masih menjadi faktor dominan. Negara-negara ini cenderung bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka sendiri tanpa memikirkan norma-norma dan nilai-nilai global. Ini menunjukkan bahwa anarki tidak hanya sebagai produk interaksi sosial, tetapi juga merupakan kondisi fundamental dalam sistem internasional. Meskipun ada argumen tentang potensi kerjasama dan peran positif lembaga, namun pada realitasnya menunjukkan bahwa banyak dari mereka beroperasi di bawah tekanan politik, dan terjadi ketidakadilan struktural yang membatasi efektivitas kinerjanya. Meskipun lembaga-lembaga internasional menciptakan intensif untuk kerjasama, banyak contoh yang menunjukkan bahwa negara-negara seringkali melanggar kesepakatan tanpa mendapatkan konsekuensi yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan aturan dan memaksa negara-negara anggota untuk mematuhi kesepakatan. Selain itu, terdapat krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga internasional akibat berbagai skandal dan adanya ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan, yang mana hal ini menyebabkan berkurangnya legitimasi lembaga-lembaga tersebut di mata publik dan di mata negara-negara anggota.